Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tugas besar kami, yaitu penerapan integral, momen, dan pusat massa dalam bidang teknik pertanian dan biosistem. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Teknik Pertanian dan Biosistem kelas C yang beranggotakan yang pertama Muhammad Fatan dengan BP 1051, lalu Aga Maulana dengan BP 2008, Ahmad Rafiq Khairi dengan BP 2014, lalu Lola Yoliandes Dwi Yulda dengan BP 2017, Rafina Adriani dengan BP 2026, Muhammad Fauzi Effendi dengan BP 2041, dan Fahrul Rauzi dengan BP 3002. Baik, yang pertama adalah latar belakang. Kalkulus merupakan salah satu cabang matematika yang memiliki peranan penting dalam berbagai bidang teknik, termasuk teknik pertanian dan biosistem. Salah satu konsep utama dalam kalkulus adalah integral, yang dapat digunakan untuk menentukan momen dan pusat massa suatu sistem. Pusat massa merupakan titik tempat seluruh massa suatu benda atau sistem dianggap terkonsentrasi sehingga sangat berpengaruh terhadap keseimbangan dan stabilitas. Dalam bidang pertanian, konsep ini banyak diterapkan pada perancangan sistem irigasi, distribusi pupuk, analisis keseimbangan alat dan mesin pertanian, serta perancangan saluran irigasi. Oleh karena itu, pemahaman mengenai momen dan pusat massa sangat diperlukan untuk menghasilkan sistem dan peralatan pertanian yang lebih efisien, stabil, dan optimal. Melalui makalah ini, konsep integral diterapkan pada beberapa studi kasus nyata di bidang teknik pertanian dan biosistem untuk menunjukkan manfaatnya dalam menyelesaikan permasalahan teknis di lapangan. Lalu ada rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah yang pertama yaitu menentukan titik berat distribusi pupuk pada saluran irigasi. Yang kedua, menghitung pusat massa batang sprinkler dengan rapat massa tidak homogen. Yang ketiga, menganalisis keseimbangan beban alat mekanisasi pertanian. Yang keempat, menentukan sentroid penampang saluran irigasi. Adapun tujuannya yaitu yang pertama, menerapkan konsep momen diskrit. Lalu ada menggunakan integral untuk menghitung pusat massa. Yang ketiga, menganalisis distribusi beban pada sistem dua dimensi. Lalu yang keempat, menentukan sentroid menggunakan integral. Adapun manfaatnya yaitu bagi mahasiswa teknik pertanian dan biosistem, makalah ini menjadi contoh konkret bagaimana konsep kalkulus, khususnya momen dan pusat massa, dapat diterapkan langsung pada permasalahan nyata di lapangan pertanian. Bagi para perancang sistem dan alat pertanian, pemahaman tentang pusat massa membantu menghasilkan rancangan yang lebih stabil dan efisien, mulai dari alat mesin hingga sistem irigasi dan distribusi pupuk. Secara umum, makalah ini juga diharapkan turut mendorong penerapan pendekatan matematis sebagai dasar pengambilan keputusan teknis dalam pertanian yang berbasis sains dan teknologi. Kemudian selanjutnya itu ada tinjauan pustaka, momen dan pusat massa satu dimensi. Konsep momen pada sistem diskrit, momen diperoleh dari hasil massa dengan jarak terhadap suatu titik acuan. Dengan menjumlahkan seluruh momen dan membaginya dengan massa total, kita dapat menentukan titik berat atau pusat massa sistem. Untuk benda satu dimensi, seperti batang atau kawat yang massa jenisnya tidak merata, digunakan integral untuk menghitung massa total dan momen total. Jika distribusi massanya homogen atau merata, maka pusat massa berada di tengah benda. Kemudian tinjauan pustaka, pusat massa dua dimensi dan sentroid. Pada sistem dua dimensi, perhitungan pusat massa dilakukan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita menghitung momen terhadap kedua sumbu tersebut, kemudian membaginya dengan massa total. Sementara itu, untuk suatu bidang homogen, pusat massanya disebut sentroid. Sentroid sangat penting dalam perancangan struktur karena menunjukkan titik keseimbangan suatu bidang atau penampang.
Baik, slide selanjutnya yaitu konsep dasar momen dan pusat massa. Secara sederhana, momen merupakan hasil kali antara massa dan jaraknya dari titik acuan. Sedangkan pusat massa adalah titik keseimbangan suatu sistem, yaitu titik tempat seluruh massa dianggap terkonsentrasi. Dalam teknik pertanian, konsep ini banyak digunakan pada desain alat mekanisasi, distribusi pupuk dan air, serta analisis stabilitas berbagai sistem pertanian. Baik, slide selanjutnya yaitu pusat massa benda satu dimensi. Untuk batang atau kawat yang memiliki distribusi massa tidak merata, kita menggunakan fungsi rapat massa atau X. Melalui integral, kita dapat menentukan massa total dan momen total batang tersebut. Selanjutnya, pusat massa diperoleh dengan membagi momen total terhadap massa total. Konsep ini berguna misalnya dalam menentukan titik tumpu yang paling tepat pada batang sprinkler. Baik, untuk selanjutnya itu adalah studi kasus A, yaitu distribusi pupuk pada emiter. Pada studi kasus pertama dilakukan analisis distribusi pupuk pada beberapa titik emitter. Dari data pertama diperoleh massa yaitu 3, data kedua 1, 5, 2, dan 4. Nah, data tersebut ditambahkan sehingga massa totalnya adalah 15 gram. Hasil perhitungan tersebut dengan momen total yaitu 54. Jadi 54 itu dibagi dengan 15. Datanya itu pusat massanya itu berhasil 3,6 meter. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi pupuk lebih terkonsentrasi pada sisi kanan sistem irigasi. Informasi ini dapat digunakan untuk mengoptimalkan penempatan emiter agar distribusi pupuk menjadi lebih merata. Selanjutnya itu adalah kasus yang kedua, itu batang sprinkler. Pada studi kasus kedua dianalisis batang sprinkler ini dengan rapat massa yang tidak homogen. Rapat massa dinyatakan dengan fungsi 3x kuadrat ditambah dengan 2x, yang berarti massa semakin besar ke arah ujung kanan batang. Dari hasil perhitungan integral yang diperoleh massa total sebesar 1.010.000 gram, dan pusat massa berada pada posisi sekitar 74,92 cm dari ujung kiri. Karena pusat massa berada cukup dekat ke ujung kanan, maka titik tumpu sprinkler sebaiknya ditempatkan di sekitar posisi tersebut agar tidak lebih dan agar lebih stabil. Selanjutnya, masuk ke studi kasus C yang menjelaskan tentang alat mekanisasi pertanian. Pada studi kasus ketiga, dilakukan analisis pusat massa pada sistem alat mekanisasi pertanian 2 dimensi. Diperoleh massa total sebesar 22 kg dengan pusat massa berada pada koordinat 16,59 cm dan 1,77 cm. Hasil ini menunjukkan bahwa beban lebih banyak terkonsentrasi di dekat motor penggerak. Oleh karena itu, titik sambungan atau penopang alat sebaiknya ditempatkan mendekati pusat massa agar alat memiliki stabilitas yang lebih baik saat digunakan. Selanjutnya, studi kasus D yang menjelaskan tentang sentroid saluran irigasi. Pada studi kasus terakhir, dilakukan perhitungan sentroid penampang saluran irigasi berbentuk parabola. Diperoleh luas penampang sekitar 10,67 meter persegi dan koordinat sentroid berada pada titik 0 dan 1 meter. Karena bentuk penampang simetris terhadap sumbu Y, maka nilai X bar sama dengan 0. Informasi sentroid ini sangat penting dalam analisis tekanan hidrostatis dan perancangan saluran irigasi yang lebih stabil dan efisien. Baik, selanjutnya ringkasan hasil. Dari keempat studi kasus yang dilakukan, diperoleh hasil sebagai: yang pertama, pada distribusi pupuk, pusat massa berada di posisi 3,6 meter. Lalu yang kedua,
Pada batang sprinkle, pusat massa berada di 74,92 cm. Lalu yang ketiga, pada alat mekanisasi pertanian, pusat massa berada di koordinat 16,59 cm dan 1,77 cm. Sedangkan pada saluran irigasi, sentroid berada pada koordinat 0 dan 1 meter. Hasil-hasil ini menunjukkan bahwa konsep integral dapat digunakan secara efektif untuk menyelesaikan berbagai permasalahan teknik pertanian. Selanjutnya adalah detail penyelesaian. Pada slide ini ditampilkan langkah-langkah perhitungan secara rinci untuk setiap studi kasus, mulai dari menghitung massa total, menghitung momen total, hingga memperoleh pusat massa atau sentroid. Melalui proses ini dapat dilihat bahwa integral memberikan metode yang sistematis dan akurat dalam menentukan titik-titik keseimbangan suatu sistem. Kemudian saran berdasarkan hasil studi kasus ini, beberapa saran yang dapat ditemukan adalah yang pertama, dalam perancangan sistem irigasi tetes, hasil analisis titik berat distribusi emitter sebaiknya diintegrasikan dengan analisis tekanan hidrolik sepanjang selang untuk memastikan debit aliran yang merata di setiap emitter. Penambahan emitter atau pengaturan ulang jarak antar emitter dapat dilakukan berdasarkan analisis momen ini. Lalu yang kedua, untuk perancangan alat mekanisasi pertanian yang lebih kompleks, analisis pusat massa sebaiknya diperluas ke dalam 3 dimensi, yaitu 3D. Meningkatkan alat seperti kultivator dan permanen beroperasi di lahan berkontur yang memerlukan analisis stabilitas 3 arah. Lalu yang ketiga, model fungsi rapat massa pada batang sprinkler merupakan penyederhanaan dalam penerapan nyata. Distribusi massa pupuk cair pada pipa irigasi dipengaruhi oleh tekanan, viskositas, dan laju aliran yang perlu divalidasi dengan pengukuran lapangan dan pemodelan hidraulik yang lebih komprehensif. Lalu yang keempat, analisis sentroid penampang saluran irigasi ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan mempertimbangkan bentuk penampang 3 dimensi dan faktor-faktor seperti erosi tanah, sedimentasi, serta perubahan profil saluran akibat aliran air dalam jangka panjang untuk mendukung perancangan saluran irigasi yang lebih tahan lama dan efisiensi. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama, konsep momen dan pusat massa dapat diterapkan pada berbagai permasalahan teknik pertanian seperti distribusi pupuk, batang sprinkler, alat mekanisasi, dan saluran irigasi. Konsep momen diskrit berhasil diterapkan pada sistem distribusi pupuk di 5 titik emitter irigasi tetes. Massa total pupuk adalah 15 gram dengan 54 gram meter. Penghasilan titik berat distribusi pada posisi 3,6 meter dari ujung selang. Hasilnya menunjukkan bahwa distribusi massa pupuk lebih dominan di sisi kanan sistem sehingga tekanan pada sistem perlu dioptimalkan untuk distribusi yang merata. Lalu yang kedua, integral memudahkan analisis distribusi massa yang tidak homogen, memberikan hasil yang akurat dan sistematis. Integral salah satu dimensi berhasil menentukan pusat massa batang sprinkler dengan rapat massa tidak homogen. Massa total batang adalah 1.010.000 gram dengan momen 75,67 gram cm, sehingga pusat massa berada pada 74,92 cm dari ujung kiri. Posisi pusat massa yang jauh dari titik tengah batang 50 cm, mencerminkan sifat fungsi rapat massa yang meningkat secara kuadratik, memberikan informasi kritis untuk penentuan posisi tumpuan. Lalu yang ketiga, analisis momen dan pusat massa 2 dimensi pada lengan kultivator.
menghasilkan massa total 22 kg dengan pusat massa pada koordinat 16,59 cm berbanding 1,77 cm. Posisi pusat massa yang dekat dengan motor penggerak komponen terberat di X sama dengan 0 menunjukkan bahwa desain lengan perlu penambahan penyeimbang di sisi kanan untuk meningkatkan stabilitas operasional di lapangan. Lalu yang keempat, sentroid penampung saluran irigasi berbentuk parabola berhasil ditentukan menggunakan metode capping homogen. Luas penampang adalah 32/3 sama dengan 10,67 mm² dengan sentroid di koordinat 0,1 meter. Nilai X bar sama dengan 0 mengonfirmasi simetri penampang terhadap sumbu vertikal, sedangkan Y bar sama dengan 1. Meter memberikan informasi penting tentang kedalaman efektif gaya tekanan hidrolistatis yang diperlukan dalam perancangan dinding saluran. Demikian pembahasan dari tugas besar kami. Semoga pendengar dan audiens bisa memahami, dan kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi itu apa loh?